Nah, nantinya kawan-kawan, nah di titik ini juga harus ekstra hati-hati. Kalau ke sini ini nanti akan ke tengah hutan kawan-kawan. Nantinya jalurnya teman-teman ambil yang ini saja. Lurus, nantinya ketemu sama perempatan. Nah, yuk saya tunjukkan lagi kawan-kawan. Jadi lurus saja ya, ambil ini. Nah, teman-teman ambil yang jalur kiri, jangan yang ini. Ini menuju ke dalam pabrik. Nah, teman-teman ambil yang ini ya. Nah, ambil jalur kiri ini, lurus saja. Kalau ke sana itu menuju ke terowongan Merawan kawan-kawan. Terowongan peninggalan bersejarah zaman pembuatan itu 1901 tahunnya. Nah, nanti kalau keluarnya lewat sini ya, ambil jalur yang kiri. Nah, yuk kita gaskan. Ini kan via Jember, ini menuju ke Banyuwangi. Kemudian ada, nah ini ada jalan kawan-kawan. Ini kawan-kawan bisa ambil lurus ke sini nih. Di tenanya ada masjid. Yuk kita gaskan. Seperti apa kondisi jalannya kalau via Jember. Kalau via dari Banyuwangi sudah ada di video saya kawan-kawan. Nah, baiklah kawan-kawan petualangan Kang Zain. Kita telusuri jalur alternatif Alas Gumitir via Jember. Nah, seperti inilah kondisi jalannya. Kalau nyampe sini ini masih tanah berbatu kawan-kawan. Ini sudah berada di perkampungan, masih perkampungan penduduk ini. Nah, dan kabarnya hari ini juga akan ada perbaikan di titik-titik tertentu yang sangat rawan kondisi jalannya kawan-kawan. Di depan ini ada sebuah pos penjagaan, pos perlintasan kereta api. Teman-teman bisa ambil jalur lurus. Pade, monggo. Nah, jadi jangan lupa untuk tolak-toleh dulu. Nah, amit. Nah, kalau yang ini sudah mulai memasuki area kebun kawan-kawan. Waduh, jalannya masih seperti ini kawan-kawan. Tanah berbatu. Ya, kalau sepedanya sehat mungkin masih bisa melintasi jalur ini. Nah, kalau yang ini sudah beraspal tapi ya masih rusak kawan-kawan. Nah, wah ini sudah agak landai di sini ini. Dan sedikit informasi bahwa teman-teman pengendara roda 4 untuk melintasi jalur alternatif ini tidak diperbolehkan kawan-kawan. Alasannya adalah satu, karena di perkebunan ini sekarang sedang musim panen raya, musim panen kopi kawan-kawan, sehingga takut nanti mengganggu aktivitas perjalanan pengangkut kopi, pengendara pengangkut kopi itu. Yang kedua, nantinya ada jalur sempit yang hanya bisa dilalui satu kendaraan saja. Untuk salipan tuh tidak bisa kawan-kawan, sehingga itu tidak pendek, panjang, kurang lebih sekitar 5 kilo lah dari kampung Tanah Manis sampai ke kampung Anyar kawan-kawan di daerah Merawan sana. Nah, kalau di sini ini masih bisa salipan. Amit, Pak. Masih bisa kendaraan satu dengan yang lain salipan masih bisa, tapi untuk yang lain ini tidak bisa kawan-kawan. Lah, kebetulan nampaknya di sini sedang ada perbaikan jalan alternatif Alas Gumitir. Mari Pak. Wow, jalur ini memang luar biasa banget kawan-kawan. Jadi sebenarnya dari pihak pengembang sendiri itu tidak merekomendasikan jalur ini karena memang ini jalurnya seperti ini. Bahkan dari Kanit Lantas Polsek Sempolan itu merekomendasikan untuk melalui jalur Pantura ketika ingin menuju ke wilayah timur kawan-kawan. Nah, tuh bisa kedengaran kan bodi motor saya ini sampai seperti ini nih bunyinya ini. Oh. Nah, ini dia kendaraan beratnya yang akan dipergunakan untuk memperbaiki jalan. Pade. Waduh. Pade. Ayo berangkat. Kita lanjut dulu ya Bang ya.
Wow, keren banget tuh kawan-kawan. Waduh, nih. Kalau di jalur ini masih bisa kendaraan itu untuk salipan, akan tetapi nantinya di perkampungan Tanah Manis itu sudah tidak bisa untuk kendaraan melakukan salipan kawan-kawan. Maka dari itu nantinya yang boleh melintas jalur ini hanya kendaraan roda 2 saja. Nah, itu pun pastikan kendaraan teman-teman pastikan dalam kondisi fit dan kondisi sehat, periksa kembali ban dan yang lain sebagainya, sehingga ketika melintasi jalur ini tidak mengalami kendala apapun. Nah, sampai di sini ini sudah suasananya, cuacanya ini sangat amazing sekali kawan-kawan, sangat sejuk, sangat indah banget. Nah, wah, ini ada pengendara dari mana ini ya? Kemungkinan ada orang-orang yang akan berkunjung ke kampung di sana itu. Oh, ini sedang ada perbaikan kawan-kawan. Nah, sekarang saya coba melintasi jalur yang baru diperbaiki nih kawan-kawan. Nah, ini sudah lumayan enak nih kawan-kawan. Wah, ini sebelum diperbaiki parah banget di sini nih memang. Nah, ini sudah lumayan ini. Wah, alhamdulillah. Mantap Pak De. Nah, baiklah, area titik ini yang dilakukan perbaikan, nantinya kita akan lanjutkan lagi melintasi jalur ini kawan-kawan. Ini via Jember menuju ke Kabupaten Banyuwangi. Pak Kadus, makasih banyak ya informasinya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Nah, barusan ketemu Pak Kadus kawan-kawan. Pak Kadus dari kampung mana? Tanah Manis ini. Wah, orangnya masih muda, keren banget, gaul banget. Dan informasinya Pak Kadesnya juga masih muda banget, gaul juga katanya. Dan kinerjanya, wah, tidak dilakukan lagi, yang namanya anak muda. Wah, bahkan kan informasi dari Pak Kadus, jalur ini nantinya akan diaspal. Wah, semakin istimewa nanti kampung ini. Nah, nantinya kawan-kawan, kembali ke topik ya, topik jalur alternatif ini. Di perkampungan Tanah Manis itu, aduh, ini lumayan parah ini. Nah, akan ada persimpangan, nantinya akan tak tunjukkan pada teman-teman sehingga tidak tersesat ketika melintasi jalur ini. Nah, Pak De, ada saudara Wiji baru ketemu lah. Nah, baiklah kawan-kawan, kita lanjutkan lagi perjalanan kita dari arah Jember menuju ke Kabupaten Banyuwangi, jalur alternatifnya. Nah, jadi sudah dilakukan beberapa perbaikan di titik-titik tertentu yang membahayakan pengendara kawan-kawan. Ya, nantinya akan sampai sini, sampai ke kampung Tanah Manisnya ini nanti. Nah, lumayan juga ini. Kurang lebih kawan-kawan, akses perjalanan teman-teman ketika melintas jalur ini dari warung tadi Bu Selamat itu ya, menuju ke keluar ke pos di Merawan itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Akses jalannya seperti ini, tidak akan ketemu dengan yang namanya aspal. Nah, setelah sampai di perkampungan ini kawan-kawan, ini kampung Tanah Manis. Ini ada sebuah pos, dulunya ini pos penjagaan kawan-kawan, peninggalan zaman Belanda ini. Bentuknya aja sudah unik banget ini. Nah, teman-teman ambil yang jalur kiri, jangan yang ini menuju ke dalam pabrik. Nah, teman-teman ambil yang ini ya. Nah, ambil jalur kiri ini, lurus saja. Nah, nyampe sini ini sudah jalannya hanya 1 jalur kawan-kawan, tidak bisa dipergunakan untuk salipan.
kendaraan roda 4. Makanya kan dilarang kendaraan roda 4-nya. Nah, ini ada pos Garahan Kidul. Nah, ini posnya. Nanti pasti melalui jalur ini kawan-kawan. Jangan lupa untuk berpamitan terlebih dahulu. Ade, monggo buat alternatif. Nantinya pasti lewat sini kan ya? Iya, Jalur iya. alternatifnya ya Pak De ya? Iya, pulang perginya. Pulang perginya lewat sini. iya. Baik, saya tak lanjutkan ya Pak De ya. Sudah, silakan. Oke, Terima kasih. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, pasti nanti akan bertemu dengan pos ini kawan-kawan. Jangan lupa untuk pamitan dulu. Monggo Pak De ya. Mari, mari. Nggih. Nah, inilah kampung mana Garahan Kidul kawan-kawan. Seperti ini. Ya memang ini kampungnya sudah kuno banget kawan-kawan. Kampung kuno yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini. Makanya terlihat dari bangunannya. Nah, seperti ini. Pak De. Nah, kalau di sini sudah agak enak ini jalannya karena sudah dilakukan pengerasan ini. Nah, di depan itu ada pabrik. Lah, hati-hatinya juga di sini. Nah, Bu, monggo. Nah, kalau ke sini ini nanti jalurnya ambil yang ini kawan-kawan. Nah, jalurnya ambil yang ke kiri ini ya. Kalau ke sana itu nanti ke perkampungan, tidak tembus nanti. Nah, nanti ini ya, saya tunjukkan. Nah, itu ada pabrik pengolahan kopi. Nah, ambil jalur yang ini ya. Nah, langsung naik ke sini nih. Wow, ini dia. Nah, ini mulai menanjak dengan kondisi jalan yang tanah seperti ini kawan-kawan. Ini kalau musim hujan lumayan menyulitkan yang di sini nih. Nah, ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan roda 4 saja. Makanya tidak diizinkan untuk kendaraan roda 4 melintas di jalur ini. Nah, ini ambil jalur yang ke kanan dulu kawan-kawan. Nah, ke sini nih. Lurus ini sudah. Nah, dan di titik inilah kawan-kawan kesulitan yang akan teman-teman rasakan ketika melintas di jalur ini. Nah, ini jalannya sempit banget. Kemudian baru ada perbaikan. Yang jelas harus ada pemandu dari atas untuk sehingga tidak terjadi crash di tengah jalan kawan-kawan. Ini jalannya sangat sempit, tengah-tengah tebing nih kawan-kawan nih. Waduh. Nih. Ini sangat menyulitkan ketika hujan turun ini. Tanahnya lempung. Nah, jadi di tikungan itu ya, itulah kesulitannya kawan-kawan. Waduh, ini lumayan ini kawan-kawan. Aduh, ini sampai saya sakit perut ini untuk melintas di jalur ini. Dan pastikan juga kendaraan yang teman-teman pergunakan sehat walafiat kawan. Waduh, Pak De. Nah, kalau yang dari arah sana tadi itu sudah menurun kawan-kawan. Nah, ini menanjak ini. Kang. Nih, suasana kondisinya seperti ini. Wah, ini kalau hujan deras ini lumayan juga kawan-kawan, karena setelah perkampungan itu tadi untuk menuju ke Kampung Anyar ini kurang lebih memakan waktu 30 menit kawan-kawan. Yang pastinya di sini sudah jalurnya sepi banget. Hanya pengendara mungkin yang melintas saja, atau orang-orang perkebunan yang kebetulan kerja di wilayah perkebunan sini di pinggir-pinggir jalan ini kawan-kawan. Ya, tapi kalau sudah waktunya pulang sekitar sore jam 12 ke bawah, orang-orang kerja sudah tidak ada lagi di tempat ini. Sehingga ya kemungkinan hanya pengendara saja dari arah timur maupun dari arah barat.
Nah, nantinya kawan-kawan, nah di titik ini juga harus ekstra hati-hati. Kalau ke sini ini nanti akan ke tengah hutan kawan-kawan. Nantinya jalurnya teman-teman ambil yang ini saja. Lurus, nantinya ketemu sama perempatan. Nah, yuk saya tunjukkan lagi kawan-kawan. Jadi lurus saja ya, ambil jalur ini. Nah, wah, ini aja kebetulan mobil sedang melintas kawan-kawan. Tuh, kalau monggo. Nah ini jalannya lumayan ini, untungnya nggak hujan sekarang ini. Kalau hujan lumayan becek ini kawan-kawan. Nah, sudah lumayan landai, ini agak enak. Nah di depan ini harus hati-hati juga kawan-kawan, karena ada persimpangan lagi. Nah, nantinya kalau lurus ini ke mana inilah, nanti jalurnya ambil yang ke sini kawan-kawan. Nah ini kebetulan ada kawan-kawan dari mana ini, dari Kampung Pemuda Merawan ya Pak. Kalau ke sini ini terus kemana ini? Gunung Sanen ya Pak ya. Berarti nanti jalurnya ambil yang ini. Lah itu dia kawan-kawan, nanti ambil lurus ke sini tembus ke Kampung Anyar dan Kampung Merawan. Yuk kita lanjutkan. Ayo Kang ya, lanjut ya. Assalamualaikum. Nah dari tikungan ini kawan-kawan bisa ambil jalur yang ke kiri, lurus, nantinya akan ketemu dengan Kampung Kampung Anyar kawan-kawan, sebelum Kampung Merawan. Nah di sini akses jalannya lumayan bergelombang juga, batu-batunya juga sangat sedikit sekali kawan-kawan. Nah kemungkinan nanti juga teman-teman petir dari Pemuda Golek Lereng Gumitir itu akan membantu teman-teman pengendara yang kemungkinan melintas di jalur ini agar tidak tersesat kawan-kawan. Nah itu, jadi jangan lupa juga menyediakan beberapa ribu rupiah untuk teman-teman yang kemungkinan akan membantu teman-teman agar tidak tersesat gitu. Nah yuk kita lanjutkan lagi. Kalau ini sudah lumayan landai dan enak banget kawan-kawan. Nah di sini nih di depan kita ini ketika musim hujan ini sangat becek. Nah ini sudah seperti ini ya kondisinya nih. Ini agak kering karena memang hujannya sudah mulai reda kawan-kawan untuk wilayah sini ini. Wah ini sudah area tanaman jagung kawan-kawan. Nah, Pak De monggo. Wah ini mulai menurun kawan-kawan, jalannya turunan, harus ekstra hati-hati juga. Nah namun pemandangan alamnya di sini indah banget, keren kawan-kawan. Tuh tengah alas gumitir yang sangat mempesona memang, terlepas dari cerita mistis yang sering dikait-kaitkan dengan salah satu hutan tertua yang berada di Pulau Jawa ini. Wow. Nih. Pastikan sering hidupi klakson ya di tikungan-tikungan tertentu agar pengendara yang dari bawah itu bisa mengetahui. Nah, jalannya lumayan ini kawan-kawan. Waduh ini juga jalannya sempit banget kawan-kawan. Nah ini musim hujan ini cenderung becek di sini kawan-kawan. Aduh ya Allah.
lurus saja dari sini kawan-kawan sampai ketemu yang namanya kampung kampung apa? Ada Kampung Anyar kawan-kawan. Nah, di bawah ini ada tikungan tajam sekali kawan-kawan. Tikungan langsung menurun. Oh. Inilah, itu sudah mulai kelihatan jembatan rel kereta api yang berada di tengah alas Gumitir. Nah, itu dia Kampung Anyar. Nah, tuh jembatannya keren banget kan? Lumayan ini kawan-kawan. Nah, ini turunan tajam ini kawan-kawan, harus hati-hati. Jalannya juga lumayan parah ini. Nah, nyampe sini bisa istirahat dulu teman-teman, menikmati pemandangan alam. Nah, nih, saya pelan banget nih kawan-kawan. Aduh, ini jalannya lumayan. Lewat sini terus, nah nanti akan tembus di Kampung Anyar. Itu dia sudah kelihatan, ini mulai landai banget kawan-kawan. Teman-teman ambil jalan lurus saja ya. Nah, ini kan ada persimpangan. Kalau yang ke sini ini kawan-kawan, ini ke Kampung Sumbersari. Lah ini ke sini ini Kampung Sumbersari, lurus ke sana itu yang konon katanya Kampung Penari Alas Gumitir. Nah, kita ambil jalur yang lurus ini aja sudah, agar keluar dari jalur alternatif Alas Gumitir. Tuh pemandangannya, wah kelihatan dah. Ini ada sebuah sekolah kawan-kawan, sekolah SDN negeri satu-satunya yang berada di tengah Alas Gumitir. Nah, kalau sampai sini ini kendaraan roda 4 masih bisa untuk salipan kawan-kawan. Nah, tapi untuk yang sebelum ini sampai ke Kampung Tanah Manis itu udah bisa banget sudah. Akses jalannya di sini masih sama, tanah berbatu. Lurus, ambil lurus lagi, kemudian ketemu dengan salah satu rumah kosong ini kawan-kawan yang berada di tengah Alas Gumitir. Ini perumahannya, ini masih perumahan karyawan. Nah, nanti lumayan juga ini, hampir mirip dengan jalan yang di Tanah Manis tadi kawan-kawan. Nah, ini nampaknya ada sebuah sekolah ini, sekolah TK ini kawan-kawan. Kedengeran ya bunyi motor saya ya, kluning-kluningnya itu loh. Nah, sampai ketemu dengan pabrik tua di Kampung Merawan ini kawan-kawan. Nah, ini ada sebuah pabrik yang sudah terbengkalai dan tidak dipakai lagi. Yang namanya terbengkalai ya otomatis tidak dipakai ya. Nah, melalui jembatan ini kawan-kawan, Bu, monggo. Nah, ini ada pos. Kalau ke sana itu nantinya masuk ke wilayah pabrik. Kalau ambil yang jalur ke sini nanti yang tembus ke Cafe Gumitir ya Bu ya. Oke. Monggo Bu. Nah, ambil jalur yang ini kawan-kawan, ke kiri ya, lurus ini sudah. Nah, inilah yang dinamakan, oh ada kereta lewat tuh. Oh ada kereta lewat kawan-kawan, kita tonton dulu. Tuh. Pemandangannya dari sini. Wah, lanjut. Itu adalah jembatan rel kereta api terpanjang kawan-kawan. Ya, peninggalan dari zaman Belanda itu. Jalannya masih lumayan agak parah kawan-kawan.
banyak sudah rumah-rumah penduduk. Ini adalah desa besar yang berada di tengah alas Gumitir, kawan-kawan. Monggo Bu. Nah, ini sudah di paving ini, kawan-kawan, lumayan ini. Sampai sini jalannya sudah landai dan enak banget ini sudah. Nah, nanti tembusnya jalan enak ini sampai sebelum Cafe Gumitir. Nah, tuh jembatannya tadi. Wah, ini sih kalau seandainya jalannya seperti ini terus dari apa masuk Bu Selamat itu sampai sini, keren ini, kawan-kawan. Otomatis para wisatawan juga nggak malas untuk mengunjungi kampung-kampung yang ada di tengah alas Gumitir. Nah, ini di nah, di depan ini ada persimpangan lagi, kawan-kawan. Nah, tak tunjukkan lagi ya, hati-hati di sini juga ini, takutnya tersesat. Nah, kalau ke sana itu menuju ke terowongan Merawan, kawan-kawan. Terowongan peninggalan bersejarah zaman pembuatan itu 1901 tahunnya. Nah, nanti kalau keluarnya lewat sini ya, ambil jalur yang kiri. Nah, yuk kita gaskan. Monggo, Bu. Mari. Nah, terus ini sampai ketemu tugu seperti ini tugu tua, kawan-kawan. Nah, ini kita sudah keluar dari kampung Merawan. Wah, jalannya masih enak banget nih, kawan-kawan. Permisi, Pak. Monggo. Nah. Wah, ini keren ini kalau jalannya seperti ini terus ini. Ngebut aja ya enak di sini, kawan-kawan. Terus ambil lurus saja ya. Nah, dari sini teman-teman bisa menikmati keindahan alam alas Gumitir dulu, bisa berhenti sejenak, ngopi, rokokan dulu, sehingga untuk melanjutkan perjalanan tidak capek lah, kawan-kawan. Setelah melintasi jalur yang geronjal-geronjol seperti tadi itu, nah, istirahatnya saya rekomendasikan di sini aja. Tuh, wah, indah banget kan pemandangan alamnya. Nah, sayangnya, kawan-kawan, untuk apa pavingnya ini tidak tembus sampai ke jalan raya, hanya sampai sini nih. Nah, tak tunjukkanlah sampai sini saja ini. Nah, ini sudah mulai jalurnya seperti yang di awal tadi. Wah, ini dari sini ini sampai ke apa jalan raya ini kurang lebih 1 kilometer, kawan-kawan. Jadi nggak begitu lama sudah ya, kurang lebih 5 menit lah dari sini, dari batas paving itu tadi sampai ke jalur mana jalan rayanya. Yuk. Nah, sebentar lagi ada pos. Nah, ini tak tunjukkan lagi. Ini hati-hati di sini ya. Kalau ke jalur kiri itu tembus ke kafe, kawan-kawan. Jalur ini ke Cafe Gumitir. Ini ada sebuah pos. Teman-teman ambil jalur lurus. Nah, itu dilewati lagi. Nah, lurus aja sini ya. Nah, nantinya teman-teman akan ketemu dengan pos penjagaan pintu masuk untuk ke wilayah alas Gumitir. Nah, di depan itulah pos penjagaannya. Nah, jangan lupa untuk berpamitan lagi ya, kawan-kawan ya. Monggo, Pak. Nah, di depan itu sudah nampak jalur utama.
Nah, artinya kita sudah keluar dari alas pemetir jalur alternatifnya ini kawan-kawan. Nah, kalau yang via Banyuwangi itu sudah ada di YouTube saya kawan-kawan. Ini yang via Jember. Nantinya langsung saja kalau ke sana ke Jember, ini yang ke Banyuwangi. Berarti sudah selesai video review saya jalur alternatif dari Jember menuju ke Kabupaten Banyuwangi. Nah, baiklah kawan-kawan petualangan Kang Zain, kita akhiri dulu video petualangan kita di jalur alternatif via Jember menuju ke Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Semoga teman-teman yang sudah like, share, maupun subscribe ditambahkan keberkahan rezekinya, panjang umur, serta barokah. Selamat di dunia wal akhirah. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.